Halo teman-teman, salam sehat selalu. Bersama kembali dengan Bung Ropan, kita mereview hasil pertandingan yang berlangsung di Stamford Bridge pada Minggu malam. Pasukan Thomas Tuchel bertarung habis-habisan, mendapat perlawanan sengit, terutama bagaimana gaya bertahan yang ditampilkan oleh tamunya, The Magpies Newcastle. The Blues memerlukan 89 menit, hanya 1 menit menjelang waktu normal selesai sebelum ada 4 menit perpanjangan untuk bisa meraih 3 poin krusial. Sangat dramatis, ya. Dan gol itu Anda mungkin sudah tahu, diciptakan oleh pemain berusia 22 tahun asal Jerman, Kai Havertz. Lagi-lagi Havertz membuktikan kepiawaiannya, naluri dia untuk mencetak gol, untuk bisa menyelamatkan Chelsea di saat pemain-pemain depan yang kurang bisa berfungsi dengan baik, termasuk rekannya Timo Werner, sampai digantikan dan masuk Lukaku, tidak bisa berbuat banyak. Dan Havertz selalu menjadi solusi bagi Chelsea. Ya, hampir saja Chelsea ini dibuat frustrasi sepanjang laga. Karena apa yang dibangun oleh Eddie Howe bersama dengan pasukannya Newcastle ini begitu kokoh, ya. Makanya kalau dalam starting 11 saya lihat Newcastle itu bermain sudah langsung dengan 5 pemain belakang. Jadi dengan formasi mereka 5-4-1, meninggalkan Chris Wood di depan. Ada 4 gelandang dan 5 mereka bertahan. Ini memang sudah menjadi target bagi Newcastle. Paling tidak mereka membawa pulang 1 poin dari Stamford Bridge. Dan hampir saja mereka mendapatkan itu sebelum dipupuskan oleh Kai Havertz, ya, di menit ke-89. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemain-pemain Chelsea, ya. Tuchel memainkan pola seperti biasa, 4-3-3, bukan lagi dengan 3 back, ya. Bermain dengan sangat baik saya pikir mereka, ya. Mengontrol permainan, bahkan ball position itu kalau boleh saya lihat, ya, dan Anda juga tahu, mereka mencapai 74%, tinggi. Sementara Newcastle itu hanya 26% sepanjang laga. Namun Chelsea itu sulit untuk bisa membongkar pertahanan yang dikomandoi oleh Jamal Lascelles, kemudian Fabian Sarr di sana, ada Daniel Burn, dan 2 pemain yang bergerak dari flank. Matt Targett di kiri dan Harvey Manguil bermain di kanan. Di samping juga penampilan dari Dubravka di bawah Mister Newcastle sangat bagus. 4 gelandang juga bermain sangat mobile. Murphy, Almiron, Guimaraes di sana luar biasa. Longstaff bermain sangat ketat sekali, ketika ditekan mereka turut membantu sehingga ada 9 pemain bahkan di area pertahanan Newcastle, ya. Mereka hanya mengandalkan serangan balik, ya. Ada 7 tembakan memang dilakukan oleh pemain-pemain Newcastle, 2 diantaranya on target. Dan Anda bisa lihat betapa sulitnya pemain-pemain Chelsea, ya, sepanjang laga, karena lawan bertahan begitu kuat, disiplin di belakang, mereka itu hanya diberi kesempatan 8 kali menembak. Sepanjang 90 menit plus 4 menit ada tambahan waktu di injury time, ya. Dengan 8 tembakan ini salah satu laga tersulit di mana Chelsea itu hanya 8 kali menembak. Bahkan mereka hanya mendapatkan 3 on target sepanjang pertandingan. Nah, menarik di sini, ya, yang saya lihat dari 3 on target yang diperoleh Chelsea melawan Newcastle, 3-tiganya dibuat semua oleh Kai Havertz di menit 76. Ya, bagaimana Ziyech memberikan umpan, kemudian tandukannya masih bisa ditangkap oleh Dubravka. Ya. Kemudian, ya, ada 1 gol yang dia lakukan, dan gol ini, ya, ini berkelas. Hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain dengan teknik yang tinggi, penguasaan bola yang sangat bagus, bagaimana mengontrol bola dengan baik, ketenangan, dan dilakukan oleh pemain semuda baru 22 tahun seperti Havertz. Pemain yang diambil dari Bayer Leverkusen ini sangat baik. Tidak mudah di saat dia harus berhadapan dengan penjaga gawang yang mencoba menutup, mempersempit ruangnya, ruang tembak dari Havertz, dan dia juga dijaga dengan ketat oleh Daniel Burn. Havertz itu masih bisa menerima umpan long, ya, long pass yang diberikan oleh Kapten Jorginho di sini dengan baik sekali. Tenang, ya. Ini saya bilang berkelas pemain ini. Luar biasa. Super Havertz, ya.
Dia mengontrol dengan kaki kiri, ya, dan bola itu lengket, ya, di kakinya, sehingga dia dengan tenang, ya, tidak perlu terburu-buru untuk bisa menembak. Dia begitu dia kontrol di saat Daniel Burn, ya, itu kehilangan posisinya dan dia hanya mencok bola, ya, untuk bisa memperdayai penjaga gawang Dubravka. Dan kita bisa melihat bagaimana gol ini meledakkan semua seantero stadion di Stamford Bridge, termasuk bagi Tuchel, ya, saya lihat Tuchel begitu gembira menyambut gol ini karena mereka begitu tegang. Tuchel, ya, dia memerlukan aksinya di menit 63 karena saking tegangnya, ya, dia harus menambah amunisi. Lukaku dimainkan itu, Werner keluar, Mason Mount ditarik keluar, dia perlu dengan pemain Kovacic, ya, untuk bisa menambah daya dobrak di sana. Malang Sarr ditarik keluar, ya, kemudian masuk Pulisic di sini. Dia meninggalkan cukup dengan 3 bek saja, Chalobah, Rudiger, dan Christensen untuk bisa memenuhi di belakang. Karena Tuchel tahu lawan hanya memilih untuk bertahan, ya, dan counter attack. Ini tidak akan mungkin, ya, mereka bisa mampu mengalahkan Chelsea. Tapi Chelsea itu kesulitan karena banyaknya pemain, 8-9 pemain, ya, yang turun ke belakang ketika mereka kehilangan bola. Newcastle kehilangan bola, ditekan oleh Chelsea. Mereka begitu rapat sehingga bagi Kante dan Jorginho yang bermain bagus, termasuk Kovacic, ya, di babak kedua, ini selalu kesulitan untuk masuk, ya, karena rapatnya pertahanan dari anak-anak Newcastle. Dan saya memang sekali lagi mengacungkan jempol terhadap mental dari Chelsea, ya. Mereka tetap terus sabar, ya, tidak panik sama sekali, ya, walaupun mungkin hampir-hampir stres karena setiap serangan tuh gagal. Tidak ada yang bisa membuat on target selain Havertz, ya. Karena setelah gol dia di injury time pun ada satu momen yang pas mendapatkan umpan dari N'Golo Kante menyisir dari sisi kanan atau pertahanan sebelah kiri dari Newcastle. Itu Havertz lagi-lagi masuk begitu cepat ke dalam kotak penalti dan dia melepaskan tembakan itu masih bisa diblok oleh Dubravka sebelum menyentuh Mistar, ya. Ini saya bilang on target dia luar biasa, ya, 3. Sementara pemain lain Lukaku nggak ada apa-apa, ya. Dan ini menjadi gol ke-6 bagi Havertz, ya, dalam 20 laga yang dia mainkan bersama dengan Chelsea pada musim ini. Ada 2 assist yang diberikan oleh Havertz. Kalau saya melihat ke belakang, penampilan musim ini luar biasa. Signifikan tampil dibandingkan dengan musim lalu. Musim lalu dia bermain itu 27 kali bersama dengan Chelsea. Hanya membuat 4 gol dan 3 assist. Jadi ini sekarang baru 20, sudah 6 gol. Bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan pemain termahal yang dibeli dari Inter Milan, Lukaku. Ya. Lukaku baru 5 gol. Ya. Belum ada assist sama sekali. Havertz yang di atas. Ya. Sama seperti Jorginho, ya, yang juga membuat 6 gol. Nah, pencetak gol terbanyak di Chelsea kan kita tahu ada Mason Mount yang sudah membuat 8 gol. Ya, sementara Hakim Ziyech dengan 4 gol. Werner sejauh ini memang bermain makanya ditarik keluar karena tidak begitu energik bermain. Ya. Tidak sesuai dengan keinginan dari Tuchel sehingga dia diganti. Dan Werner baru mencetak 1 gol selama ini. Jadi Havertz ini adalah pemain yang selalu diharapkan oleh Tuchel untuk menjadi pemain pembeda. Ketika Lukaku masuk pun dia diberikan kebebasan untuk bergerak dari 2 sisi. Dia bisa masuk dari sisi kiri dan juga dari kanan. Kemudian ketika Lukaku melebar agak ke kiri, masuk, dia itu bisa masuk dari tengah. Baik sekali kalau ditempatkan sebagai pemain fase 9, ini luar biasa. Dan gol, Anda pasti setuju juga. Bagaimana gol di tengah kesulitan untuk bisa masuk. Ini kejelian juga dari seorang Jorginho. Ada 2 kali perpindahan bola di antara Rudiger dan Jorginho. Sebelum Jorginho itu melihat pergerakan dari Havertz yang menusuk ke dalam dan dia memberikan umpan yang sangat tepat, sangat akurat. Sehingga ini mampir dengan ketenangan Havertz untuk mengontrol bola. Ya. Jadi ini memang sangat baik, ya, di antara umpan dan juga bagaimana penyelesaian akhir dari Havertz. Nah, kalau bicara dengan Havertz ini, ya, dia layak pas untuk menjadi pemain terbaik atau man of the match dalam pertandingan melawan Newcastle. Dan 6 gol yang dia sudah buat selama ini, 4 gol itu terjadi dalam 3 pertandingan beruntun terakhir
yang dimainkan oleh Chelsea ya di antara Februari dan Maret ini ya. 3 pertandingan beruntun sejak mereka mengalahkan Burnley 4-0 di markas Burnley, dia membuat 2 gol. Havertz. Ketika mereka menang melawan Norwich ini kalah dengan 1-3 di kandang Norwich. 1 gol pun dibuat di menit terakhir, menit 90 oleh Havertz, dan dia menjadi penentu ketika mereka menjamu The Magpies Newcastle. Jadi 4 gol yang dia buat itu dalam 3 pertandingan terakhir secara beruntun. Ini fantastis ya, bagi Havertz ya. Dan bagi Newcastle, ini kekalahan pertama mereka di tahun 2022. Mereka sebelum kalah ini 7 pertandingan tidak kalah, 6 menang dan 1 imbang. Ada 19 poin yang diraih oleh pasukan Eddie Howe yang mengangkat mereka keluar dari zona degradasi untuk berada di posisi 14. Hampir saja ketambahan 1 poin mereka sebelum gagal dengan gol Havertz ini. Jadi kekalahan pertama mereka ya, yang mereka alami. Saya rasa ini penampilan luar biasa bagi Newcastle di tahun 2022. Setelah mereka membeli beberapa pemain ya, termasuk Trippier, kemudian ada Chris Woods, yang mereka datang, Bruno Guimaraes, yang mereka datang dari Lyon, Matt Target, yang mereka ambil juga. Sebenarnya pemain-pemain yang tidak begitu menonjol ya secara nama besar, namun sangat efektif di dalam pembelian di bursa transfer musim dingin. Itu yang membuat performa dari Newcastle itu naik. Yang tadinya dari zona degradasi mereka sudah keluar jauh. Sudah berselisih mungkin 11-12 poin dengan Burnley yang ada di urutan 18. Dan Newcastle tidak akan mungkin lagi turun untuk degradasi kalau melihat penampilan mereka yang luar biasa. Menyulitkan bagi Chelsea. Sempat panas dingin juga Chelsea ya. Ketika wasit membunyikan peluit, Anda juga bisa melihat ya, bagaimana reaksi yang dilakukan oleh Thomas Tuchel di pinggir lapangan. Wah, dia begitu gembira sekali menyambut kemenangan ini. Di tengah mereka menghadapi prahara besar, bagaimana mereka mendapat tekanan dengan sanksi. Ya, Chelsea tentunya Anda sudah tahu dengan berita-berita terakhir tentang seorang Roman Abramovich ya. Dan Chelsea begitu tertekan habis ya. Seakan-akan mereka dipretelin, tetapi mereka terus bisa memenangkan pertandingan. Tidak terpengaruh. Ya. Mental mereka luar biasa. Ya. Dalam tekanan apapun, dan juga sudah terlihat ketika melawan Newcastle. Di saat-saat yang sulit rasanya, pertandingan akan berakhir imbang. Dramatis betul. Mereka mampu untuk keluar dari tekanan lawan. Selamat buat The Blues Chelsea. Dan bagi Anda, pendukung Chelsea, dimanapun Anda berada. Termasuk tentunya di Indonesia. Sampai di sini review saya tentang pertandingan yang berlangsung di Stamford Bridge yang dimenangkan oleh Chelsea 1-0 lewat gol Havertz di menit 89 menghadapi Newcastle. Ciao.